Selamat pagi, Bunda-Bunda Sholihah. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, kehidupan yang damai tiba-tiba berubah mencekam ketika istri seorang ustadz, Bu Salma, terlibat dalam misteri gaib yang menyeramkan. Wajahnya berubah menyerupai ikan, dan suara-suara aneh dari sungai mulai menghantui desa. Rahasia masa lalunya yang kelam tentang perjanjian dengan penjaga sungai pun terungkap, membawa kutukan yang mengancam seluruh desa. Bisakah kekuatan doa, keimanan, dan cinta membebaskan Bu Salma dari kutukan tersebut? Jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Zaman Akhir, agar kami terus semangat menghadirkan cerita penuh hikmah untuk bunda-bunda semua. Kami juga mendoakan bunda-bunda Sholihah di sini selalu diberkahi pahala, rezeki yang lancar, serta keluarga yang harmonis dan bahagia. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1. Keheningan yang terusik. Desa Cibiru, tempat kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terkenal karena ketenangannya. Matahari yang terbenam di balik perbukitan selalu menjadi pemandangan indah bagi para penduduk desa. Namun, ketenangan itu mulai terusik beberapa minggu terakhir. Ada sesuatu yang berbeda di udara, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara gemericik sungai yang biasanya menenangkan kini terdengar aneh, seperti ada bisikan yang merayap di antara suara air. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman, meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang salah. Keanehan pertama muncul dari Bu Salma, istri Ustadz Rahman. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang ramah, penuh kasih, dan selalu hadir dalam pengajian desa. Namun, belakangan ini ia sering terlihat murung, seperti membawa beban berat yang tidak terlihat. Ketika warga bertanya, ia hanya tersenyum tipis dan menghindar. Mungkin beliau sedang lelah, bisik seorang ibu di pengajian. Tetapi semakin hari, perilaku Bu Salma menjadi semakin aneh. Setiap menjelang maghrib, Bu Salma selalu terlihat berjalan menuju sungai di ujung desa. Tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, hanya ingin menikmati ketenangan. Namun, beberapa ibu yang mencuci di sungai mengaku melihat bayangan aneh di sekitar air. Seperti ada yang mengikuti Bu Salma, tapi tidak terlihat jelas, kata salah satu dari mereka. Warga mulai gelisah, tapi tidak ada yang berani mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada Ustadz Rahman. Kecurigaan memuncak ketika seekor ikan besar ditemukan mati di tepi sungai. Ikan itu memiliki tanda aneh di tubuhnya, seperti bekas luka yang membentuk pola tertentu. Ini bukan luka biasa, kata Pak Hadi, seorang nelayan desa. Banyak warga mulai menghubungkan kejadian itu dengan perilaku Bu Salma. Gosip pun menyebar cepat, tetapi tetap tidak ada yang berani langsung menanyakannya pada sang ustadz. Keheningan desa kini terasa mencekam, seperti ada rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Puncaknya terjadi ketika seorang ibu mendengar suara tangisan aneh dari arah sungai saat ia sedang mengambil air di malam hari. Suara itu terdengar seperti seorang wanita menangis, tetapi ada sesuatu yang tidak manusiawi di dalamnya, seperti suara napas berat dari makhluk lain. Ibu itu segera berlari ke rumahnya dan memberitahu tetangganya. Desas-desus tentang kejadian aneh itu pun semakin menjadi-jadi. Desa yang tadinya damai kini penuh dengan bisikan dan ketakutan. Bagian 2. Misteri di pinggir sungai. Malam pengajian di rumah Ustadz Rahman biasanya penuh dengan kedamaian dan tawa kecil dari jamaah. Malam itu, semua berjalan seperti biasa hingga salah seorang ibu yang pergi ke dapur melihat sesuatu yang membuatnya mematung. Di sudut dapur, ada ember berisi air, dan di dalamnya terdapat kepala ikan besar yang tampak hidup. Namun yang mengerikan, kepala ikan itu memiliki sorot mata seperti manusia. Ibu itu teriak sekeras-kerasnya, hingga membuat semua orang berlari ke dapur. Ketika warga sampai di dapur, mereka menemukan ember itu kosong. Tidak ada ikan, tidak ada air, hanya ember kosong yang seolah tidak pernah digunakan. Saya melihatnya. Saya tidak berbohong, teriak ibu itu, namun tak ada yang percaya. Ustadz Rahman mencoba menenangkan semua orang. Sementara Bu Salma terlihat berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat. Mungkin hanya salah lihat, kata Ustadz Rahman, tetapi matanya memandang istrinya dengan tatapan penuh tanya. Esok paginya, warga kembali digemparkan oleh kejadian lain. Beberapa ibu yang mencuci di sungai mengaku melihat sesosok wanita dengan wajah yang tidak wajar. Matanya besar seperti ikan, dan pipinya bersisik, kata salah seorang ibu dengan suara gemetar. Wanita itu duduk di atas batu besar,
mengenakan kain batik yang dikenali sebagai milik Bu Salma. Ketika salah satu dari mereka mencoba mendekat, sosok itu langsung melompat ke air dan menghilang. Mereka segera lari ke desa untuk melaporkan kejadian itu. Kabar ini menyebar seperti api. Warga berbondong-bondong ke sungai, berharap menemukan bukti. Namun, saat mereka tiba, yang tersisa hanyalah jejak basah di atas batu besar. Ustadz Rahman segera dipanggil untuk menyelidiki. Dengan penuh kebingungan, ia menuju sungai bersama beberapa warga. "Apa mungkin ini ulah makhluk gaib?" bisik salah seorang warga. Ustadz Rahman hanya terdiam, sementara pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang istrinya. Saat tiba di sungai, Ustadz Rahman berdiri memandang air yang tenang. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa kejadian ini berhubungan dengan istrinya. Ia mencoba menguatkan hati, tetapi saat melihat kain batik milik Bu Salma yang tertinggal di atas batu, lututnya terasa lemas. Ia tahu bahwa apapun yang sedang terjadi, ini lebih dari sekadar kejadian biasa. Sebuah misteri besar yang penuh dengan kegelapan kini menyelimuti desa Cibiru. Bagian 3. Pengakuan yang menyakitkan. Ustadz Rahman tidak tidur semalaman setelah melihat kain batik milik Bu Salma di atas batu sungai. Ia kembali ke rumah dengan hati yang penuh gejolak. Saat tiba di rumah, ia mendapati Bu Salma duduk diam di ruang tengah. Wajahnya tampak lelah, dengan mata yang sembab seperti habis menangis. "Salma, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ustadz Rahman dengan nada lembut tapi tegas. Bu Salma hanya menunduk tanpa menjawab. Hening menyelimuti ruangan hingga akhirnya, istri yang selalu ia sayangi itu mulai bicara dengan suara bergetar. "Abang, aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Bu Salma dengan air mata mengalir deras. Ia menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, sebelum menikah dengan Ustadz Rahman, ia pernah membuat perjanjian dengan penjaga sungai. Dalam kesepakatan itu, ia diberi kecantikan yang memikat, sesuatu yang menjadi kebanggaan setiap wanita. Sebagai gantinya, ia harus memberikan sesajen dan doa kepada penjaga sungai setiap bulan purnama. Awalnya, ia mengikuti semua persyaratan dengan taat. Namun, setelah menikah, ia mengabaikan perjanjian tersebut. "Semua ini salahku, Bang," katanya sambil menangis. Ia menjelaskan bahwa kutukan itu dimulai perlahan-lahan. Awalnya hanya mimpi buruk. Lalu tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda aneh setiap kali ia mendekati sungai. Bu Salma yakin penjaga sungai sedang menuntutnya untuk menepati janji atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. "Tapi aku takut, aku malu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," katanya sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air mata Ustadz Rahman mengalir tanpa ia sadari. Bagaimana mungkin istrinya, yang ia kenal sebagai wanita baik hati, menyimpan rahasia sebesar ini? Warga yang mengetahui pengakuan ini segera memandang Bu Salma dengan ketakutan dan kebencian. Mereka mulai menyalahkannya atas keanehan yang terjadi di desa. "Kau membawa bencana ke desa ini," teriak seorang warga dengan emosi. Namun, Ustadz Rahman segera berdiri di depan istrinya, melindunginya dari amarah warga. Dia sudah mengakui kesalahannya. "Jangan menghakimi. Ini tanggung jawab saya sebagai suaminya," kata Ustadz Rahman dengan tegas. Meski hatinya hancur, ia tidak akan meninggalkan istrinya dalam kesulitan ini. Di tengah kericuhan itu, suara aneh tiba-tiba terdengar dari arah sungai. Suara itu seperti gemuruh air yang bercampur dengan tawa yang menyeramkan. "Kalian telah memanggilku," terdengar suara berat yang membuat semua orang gemetar. Suara itu berasal dari penjaga sungai, yang kini menuntut pembayaran atas janji yang telah dilanggar. Semua warga mundur ketakutan, sementara Ustadz Rahman berdiri tegar di depan istrinya. Ia tahu, ini adalah awal dari ujian berat yang harus mereka hadapi. Bagian 4. Melawan kutukan. Malam itu, Ustadz Rahman memutuskan untuk meminta bantuan seorang ulama tua di desa, Kyai Rauf, yang dikenal sebagai orang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang hal gaib. "Kita harus melawan ini dengan doa dan iman, Ustadz," kata Kyai Rauf. Mereka pun mempersiapkan ritual doa bersama di pinggir sungai, di mana warga desa berkumpul dengan penuh ketakutan dan harapan. Bu Salma dibawa ke tepi sungai, berdiri di tengah lingkaran doa, sambil memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu terasa berat, dengan angin yang bertiup dingin seolah membawa pesan dari dunia lain. Namun, baru saja doa dimulai, air sungai mulai bergejolak. Dari dalam kegelapan muncul bayangan besar,
tinggi menjulang seperti siluet makhluk raksasa. Kalian tidak berhak mengambilnya dariku. Suara itu menggema, membuat semua orang mundur ketakutan. Penjaga sungai menampakkan dirinya sebagai sosok bayangan gelap dengan mata merah menyala. Ia telah melanggar perjanjian, dan aku akan mengambilnya, katanya sambil menunjuk Bu Salma. Beberapa warga mulai menangis, sementara yang lain membaca doa dengan suara gemetar. Ustadz Rahman maju dengan penuh keberanian, berdiri di depan istrinya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kami tidak akan menyerah pada ketakutan atau kutukan, katanya dengan suara lantang. Ia mulai membaca doa dengan suara penuh keyakinan, diikuti oleh Kiai Rauf dan para warga. Penjaga sungai menggeram marah, menciptakan pusaran air besar di tengah sungai. Suasana semakin mencekam ketika angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat nyala api obor warga padam satu persatu. Di tengah kekacauan itu, Bu Salma tiba-tiba berlutut dan menangis histeris. Aku siap menanggung semua akibatnya. Jangan sakiti desaku, jangan sakiti keluargaku, katanya sambil menatap penjaga sungai dengan penuh penyesalan. Namun, Ustadz Rahman tidak membiarkannya menyerah begitu saja. Tidak, Salma. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertobat. Kita harus terus berjuang, katanya sambil menggenggam tangan istrinya. Kata-katanya membawa harapan baru bagi semua orang yang hadir malam itu. Pertarungan antara doa dan kekuatan kutukan berlangsung lama. Bayangan penjaga sungai terus mengintimidasi, tetapi suara doa dari Ustadz Rahman dan warga semakin keras. Perlahan, pusaran air di sungai mulai mereda. Bayangan penjaga sungai mengecil, hingga akhirnya hanya tersisa suara samar yang berkata, "Kalian telah menang kali ini, tetapi jangan pernah lupakan batas kalian." Setelah itu, sungai kembali tenang, dan suasana malam berubah menjadi sunyi. Semua orang terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menghadapi sesuatu yang luar biasa. Bagian 5. Pengorbanan dan Harapan. Malam setelah penjaga sungai menghilang, suasana desa masih terasa mencekam. Meskipun pusaran air telah mereda, bayangan kutukan masih membayangi hati semua orang. Bu Salma duduk di depan rumah, menatap langit dengan air mata yang tak henti mengalir. "Aku sudah membuat desa ini dalam bahaya," katanya lirih. Ustadz Rahman berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Ini belum berakhir, Salma. Kita harus terus memohon ampun kepada Allah," katanya dengan penuh keyakinan. Namun, di tengah malam itu, Bu Salma membuat keputusan yang mengejutkan. Ia berlutut di depan suaminya, memohon untuk diizinkan kembali ke sungai dan menyerahkan dirinya kepada penjaga sungai. "Mungkin ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan desa, Bang. Aku yang membuat kesalahan, aku yang harus menanggung akibatnya," katanya dengan suara bergetar. Ustadz Rahman terpukul mendengar kata-kata itu. Ia memeluk istrinya erat, menolak untuk membiarkan pengorbanan seperti itu terjadi. "Tidak, Salma. Allah tidak menciptakan kita untuk menyerah kepada makhluk selain Dia." Pagi harinya, warga berkumpul kembali di rumah Ustadz Rahman. Mereka masih diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Kiai Rauf kemudian memberikan nasihat yang penuh harapan. "Kutukan ini bukan untuk membawa kehancuran. Ini adalah ujian bagi kita semua untuk memperkuat iman dan memperbaiki diri. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian," katanya. Kata-kata itu memberi keberanian kepada warga, meskipun mereka tahu bahwa perjuangan belum benar-benar selesai. Namun, di saat yang sama, penjaga sungai kembali memberikan tanda. Air sungai tiba-tiba berubah menjadi keruh, dan bau busuk menyebar ke seluruh desa. Ini adalah peringatan terakhir. Warga semakin cemas, sementara Bu Salma kembali memohon kepada Ustadz Rahman untuk mengizinkannya pergi. Namun kali ini, Ustadz Rahman berdiri teguh. "Kita akan melawan ini bersama, Salma. Dengan doa dan ketaatan, kita pasti bisa melewati ini," katanya dengan suara penuh keyakinan. Kata-katanya menjadi sumber harapan baru bagi istrinya dan warga desa. Malam itu, mereka memulai rangkaian doa dan zikir di seluruh desa. Warga bersatu, melupakan ketakutan mereka, dan bersama-sama memohon ampunan kepada Allah. Di tengah suasana penuh haru, Bu Salma bergabung dengan mereka, kali ini dengan hati yang benar-benar pasrah dan penuh penyesalan. Air matanya mengalir deras, tetapi kali ini, air mata itu membawa harapan.
Harapan bahwa Allah akan membebaskannya dari dosa dan kutukan yang menghantuinya. Bagian 6. Pembebasan dari kutukan. Malam itu, suasana desa berubah drastis. Langit yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi gelap gulita, angin kencang bertiup, dan suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Semua warga yang sedang berdoa di rumah Ustadz Rahman mulai gemetar. Namun, mereka tidak berhenti. Suara zikir semakin keras, memenuhi setiap sudut desa. Ustadz Rahman memimpin doa dengan penuh keyakinan, meskipun angin dan gemuruh terus mengguncang hati mereka. Di tengah badai itu, penjaga sungai kembali muncul, kali ini dalam wujud yang lebih menyeramkan. Tubuhnya terlihat seperti bayangan besar yang mengambang di atas air, dengan mata merah menyala dan suara yang menggema. "Kalian pikir doa kalian cukup untuk melawan kekuatanku?" katanya dengan nada marah. Namun, Ustadz Rahman berdiri dengan tenang, menghadap penjaga sungai tanpa rasa takut. "Kekuatan Allah lebih besar dari apapun di dunia ini. Kami tidak takut padamu," katanya dengan suara lantang. Penjaga sungai menggeram, menciptakan pusaran air besar yang hampir menyapu tepi sungai. Warga mulai panik, tetapi Ustadz Rahman meminta mereka untuk tetap tenang. Dengan penuh keyakinan, ia melanjutkan doa, kali ini lebih keras dan penuh semangat. Perlahan, pusaran air mulai melemah, dan bayangan penjaga sungai terlihat semakin kecil. Bu Salma, yang berdiri di tengah lingkaran doa, memohon ampun kepada Allah dengan segenap hati. "Ya Allah, ampuni hamba MU yang lemah ini. Hamba hanya memohon kasih MU," katanya sambil menangis. Di saat yang sama, cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit, menyinari sungai. Suasana mencekam berubah menjadi damai. Penjaga sungai berhenti bergerak, lalu menatap Bu Salma dengan sorot mata yang aneh. "Kamu telah memohon ampun dengan tulus. Aku akan pergi, tetapi jangan pernah lupakan batas-batas kalian sebagai manusia," katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Sungai kembali tenang, dan warga yang menyaksikan kejadian itu menangis haru. Mereka tahu bahwa doa dan iman telah menyelamatkan mereka. Bu Salma perlahan merasa tubuhnya berubah. Wajahnya yang sebelumnya bersisik mulai kembali normal, dan kutukan itu sepenuhnya menghilang. Ia memeluk suaminya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Bang, karena tidak pernah menyerah padaku," katanya sambil menangis. Ustadz Rahman hanya tersenyum dan berkata, "Ini adalah bukti bahwa Allah selalu mendengar hambanya yang bertobat." Bagian 7. Kembali ke kehidupan baru. Pagi berikutnya, desa Cibiru kembali cerah. Matahari terbit dengan sinarnya yang hangat, membawa harapan baru bagi semua orang. Warga berkumpul di rumah Ustadz Rahman untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan doa syukur. Bu Salma, yang kini telah kembali seperti sedia kala, berdiri di tengah mereka dengan senyuman penuh keikhlasan. Ia tahu bahwa hidupnya telah diberi kesempatan kedua, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. "Semua ini adalah pelajaran besar bagi kita," kata Ustadz Rahman di depan warga. "Kita tidak boleh bermain-main dengan janji, terutama kepada Allah dan alam. Namun, sebesar apapun dosa kita, kasih sayang Allah selalu lebih besar. Jangan pernah putus asa dalam memohon ampun kepadanya," katanya dengan suara yang tegas. Kata-kata itu membekas di hati semua warga, yang kini memandang Bu Salma bukan dengan kebencian, tetapi dengan rasa hormat atas ketulusan tobatnya. Bu Salma memutuskan untuk aktif membantu warga desa, terutama kaum wanita, dalam mendalami agama dan memperkuat keimanan mereka. Ia juga sering mengingatkan para ibu untuk menjaga hubungan baik dengan alam, karena alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Kehidupannya bersama Ustadz Rahman menjadi lebih harmonis, penuh dengan kasih sayang dan saling mendukung. Desa Cibiru pun kembali damai, tetapi cerita tentang malam kutukan itu tetap hidup sebagai pengingat bagi generasi mendatang. Warga percaya bahwa kejadian itu adalah cara Allah mengajarkan mereka tentang pentingnya iman, kesabaran, dan pengampunan. Setiap kali mereka melihat sungai yang mengalir tenang, mereka teringat akan kekuatan doa yang menyelamatkan mereka dari kegelapan. Di akhir pengajian besar yang diadakan seminggu setelah kejadian itu, Ustadz Rahman berkata, "Allah telah memberi kita pelajaran besar. Mulai hari ini, marilah kita hidup dengan lebih banyak syukur, lebih banyak doa, dan lebih banyak cinta." Semua warga mengangguk, menyadari bahwa mereka telah melalui sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka berhasil keluar dari kegelapan dengan iman dan harapan yang lebih kuat.